Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rumansyah, mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penelitian wawancara kepada Kak Ki Agus Wirawan Rusdi selaku pemilik selaku dalang wayang kulit Palembang. Langsung saja masuk ke sesi wawancara. Untuk yang pertama, yang ingin saya ketahui mengenai wayang kulit ini, asal usul dan sejarahnya, begitu. Kalau asal usul dan sejarah wayang kulit yang berada di Palembang ini atau Sanggar Sri Wayang Kulit Palembang ini, kita mengambil kesimpulan dari pihak Museum Wayang Jakarta yang meneliti, yang datang ke rumah kita meneliti wayang yang ditinggalkan oleh kakek saya dulu. Jadi mereka menyimpulkan bahwa wayang kulit masuk ke Palembang ini pada abad ke-17. Ya. Nah, dari situlah mereka memberikan keterangan, dan itu pun juga menjadi pegangan kita bahwa wayang kulit yang ada di Palembang ini yang berbahasa Palembang dengan menggunakan tata cara Palembang itu pada abad ke-17. Kemudian itu yang menjadi dalang pertamanya saya tidak ketahui apakah dulunya itu masih dari abad ke-17 itu masih berupa bahasa Jawa dengan tata cara Jawa, ataukah itu sudah menjadi tata cara Palembang. Yang saya ketahui pada tahun 1900-an itu sudah ada dalang-dalang yang berbahasa Palembang dengan tata cara bahasa Palembang semua, tingkah laku Palembang pada tahun 1900-an ya. Di bawah tahun 1900-an itu sudah ada wayang, tetapi kita tidak begitu mengetahui apakah itu sudah berbahasa Palembang atau masih tata krama Jawa. Karena di Palembang ini tidak ada catatan khusus, catatan yang merekap bahwa Palembang itu sudah ada wayang pada abad ke-17 dengan bahasa Palembang yang semua tata cara Palembang. Nah, dari tahun 1900 itulah kemudian adanya wayang kulit berbahasa Palembang ini itu sempat mati suri juga. Bukan sempat hilang, sempat mati suri, tetapi masih ada para pelaku seninya, tapi tidak pentas karena umur dalangnya sudah umur 80 tahunan, jadi tidak bisa menjadi dalang lagi dan ilmunya itu tidak diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, pada tahun 1950 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diwakilkan kepada Pak almarhum R. Daryono ini menghidupkan kembali kesenian tradisional yang ada di Palembang, salah satunya wayang kulit Palembang. Nah, dia bekerja sama dengan kakek saya dan sesepuh kampung 36 milik ini patungan mengumpulkan uang membeli wayang yang ditinggalkan oleh dalang terdahulu, yaitu Ki Agus Abdurrahim namanya, yang tinggal di daerah Tujuh Ulu, Kertopati pada tahun 1950. Tahun 1950 itulah pindah ke sini sanggarnya menjadi Sanggar Sri Wayang Kulit Palembang dengan dalang kakek saya Muhammad Abdul Rasid dari tahun 1950 sampai sekarang. Itulah sanggarnya yang ada di sini. Lakon yang diambil karena wayang yang kita beli dan ditinggalkan oleh dalang Abdul Rahim itu wayang berupa wayang kulit ini, wayang kulit klasik ya. Nah, yang ditinggalkan itu tokoh-tokohnya ini berupa tokoh dari peran Ramayana dan Mahabharata. Jadi kita mengambil cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi
ada cerita-cerita karangan yang dikarang oleh dalang-dalang terdahulu dengan sesepuh kampung 36 Ilir ini yang berjudul Prabu Inggopuro, Prabu Bantarangin, Prabu Ukur Gelung, tetapi tetap menggunakan epos Mahabharata seperti tokoh-tokohnya Raden Arjuna, Bima, Kresna dan sebagainya. Menggunakan Ramayana dan Mahabharata tapi tetap bahasa Palembang. Ya. Sudah ada akulturasi di sana. Ya. Karena dari tahun 1900-an itu sudah menggunakan bahasa Palembang. Karena saya juga berani bicara seperti itu. Pada waktu saya sudah menjadi dalang, ada beberapa orang tua yang pernah menonton dalang Abdurrahim ini manggung dengan menggunakan bahasa Palembang pada tahun 1930-an. Dia menonton pada tahun 1930-an itu. Untuk pementasannya sendiri sering digelar di mana begitu apa? Kalau Ada dari jadwalnya? zaman kakek saya sering pagelarannya di kampung-kampung, Ya. di daerah setempat, acara hajatan pengantin misalnya malam Senin ya sudah habis acara, jadi santai-santai sampai beringkes, buka tenda. Itu ada pagelaran wayang semalam suntuk pada zaman kakek saya. Dan kemudian pada tahun 1980-an kakek saya udah sepuh, jadi digantikan dengan bapak saya Muhammad Rusdi Rasid. Nah, tapi setelah bapak saya menjadi dalang, ini pagelarannya tidak semalam suntuk lagi, sudah menjadi pagelaran padat. 1 jam, 2 jam, paling lama paling sampai jam 12 malam. Karena bapak saya pada waktu itu bekerja pada bank pemerintah. Jadi kalau malam manggung, besok ngantuk otomatis tidak kerja. Jadi waktunya seperti itu. Dan kesininya pada tahun 2004 UNESCO memberikan bantuan. Karena sebelum UNESCO memberikan bantuan, wayang-wayang kulit yang ditinggalkan kakek saya itu sudah banyak yang hancur, nggak bisa dimainkan lagi. Dari kulit? Dari kulit Dari seperti kulit ini semua. juga, dari kulit kerbau, japitnya menggunakan tanduk, sudah hancur, tidak bisa dimainkan lagi. Sedangkan pada zaman bapak saya, pagelaran wayang ini tidak menghasilkan ekonomi keluarga. Jadi bagaimana untuk mengganti wayang ini, sedangkan untuk setelah pagelaran biaya yang dikeluarkan oleh yang mengadakan pagelaran tidak mencukupi untuk membeli sebuah wayang. Nah, jadi sempat hancur dan sempat mati suri kembali. Setelah tahun 2002 UNESCO mencari kebudayaan yang ada di Indonesia ini yang bisa hidupkan kembali melalui Senawangi. Salah satunya yaitu wayang kulit Palembang ini. Itu ada 5 kebudayaan yang dihidupkan oleh UNESCO. Tahun 2004 mereka memberikan 50 buah wayang dan seperangkat gamelan tidak lengkap tapi bisa kita pakai. Itu berdiri kembalinya Sanggar Seri ini tahun 2004. Untuk bantuan sendiri selain dari UNESCO atau ada yang lain dari dinas atau Dari dinas ada, tetapi bukan berupa bantuan fisik, bukan berupa bantuan wayang, tetapi bantuan kepada para pelaku seninya seperti dalangnya, yaitu dijadikan maestro atau tokoh kebudayaan. Mereka memberikan penghargaan. Untuk secara spesifik motif dari wayang ini sama atau tidak dengan yang di Jawa? Kalau diteliti secara khusus, secara mendetil, itu ada tatahan-tatahan wayang kulit yang ada di Palembang ini yang tidak terdapat di Jawa, tidak terdapat di Jogja dan Solo. Karena pada abad ke-17 itu masuknya wayang ke Palembang ini itu tokoh Solo dan Jogja sudah berpisah. Iya. Sudah beda keraton. Iya, sudah beda keraton. Jadi mereka sudah membuat ciri khas sendiri masing-masing. Banyak ada yang mengira meneliti, ada juga wayang yang ditinggalkan kakek saya ini berupa dari zamannya Kedu. Lihat dari tatahan bokongan atau peraba atau gelangnya segala macam. Ada yang mengatakan wayang Palembang ini dari pesisir Cirebon masuknya ke Palembang. Mereka melihat dari
pewarnaan warna hijau itu sudah melambangkan sudah masuknya Islam, seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai rangkaian wawancara yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Kepada Ki Agus Wirawan Ki Agus Wirawan Husni, terima kasih telah mempersilahkan saya untuk mewawancarai pada kesempatan kali ini. Saya langsung tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.